Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gong Renarto, NIM 2410952022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis Roulette Eropa, yaitu dari peluang hingga keadilan matematisnya. Nah, eh, permainan Roulette Eropa ini sangat menarik dianalisis secara probabilitas karena sistemnya itu merupakan contoh sempurna dari fenomena acak diskrit. Dari permainan ini kita dapat membuktikan secara matematis bagaimana sebuah sistem itu eh, sebuah sistem perjudian itu dirancang untuk memberikan keuntungan bagi pihak penyelenggaranya atau bandar. Mari kita mulai dengan ruang sampelnya. Ruang sampel ruang sampel pada roulette Eropa ini terdiri dari 37 kantong atau surat angka. Nah, ruang sampel ini terbagi menjadi 3 subset, yaitu 18 subset berwarna merah dan 18 subset berwarna hitam dan 1 subset berwarna hijau. Nah, lalu karena putaran roda diasumsikan adil secara mekanis, setiap slot itu bersifat saling lepas dan memiliki peluang empiris yang sama persis untuk muncul, yaitu sebesar 1/37. Nah, kita formulasikan kejadian ini ke dalam variabel acak yang disimbolkan dengan X. Dalam konteks ini, X didefinisikan sebagai fungsi keuntungan finansial, profit or loss, dari seorang pemain yang menempatkan taruhan sebesar Rp1 pada warna merah. Variabel acak ini memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, nilai X itu akan sama dengan +1 jika jarum di warna merah itu yang berarti pemain menang. Sedangkan nilai X itu akan bernilai -1 jika jarum jatuh itu berwarna di lain selain warna merah, yang berarti pemain itu akan kalah. Nah, jika kita menjabarkannya ke dalam fungsi distribusi kumulatif, jika kita dari variabel acak tersebut kita dapat menyusun fungsi massa probabilitasnya, yaitu probabilitas pemain yang memenangkan taruhan atau adalah 18/37 yang secara desimal bernilai sekitar 0,4865% atau secara desimal itu 48,65%. Sebaliknya probabilitas pemain kalah yaitu X-1 itu yaitu dia adalah gabungan dari slot hitam dan hijau, yang mana itu akan bernilai sebesar 51,35%. Nih. Lalu jika kita menjabarkannya ke dalam fungsi distribusi kumulatif, kita pada dasarnya dapat memetakan probabilitas variabel acak X ini bernilai kurang dari atau sama dengan X. Karena data yang kita dapat adalah data diskrit. Jika direpresentasikan dalam bentuk grafik, CDF ini berupa garis lengkung yang mulus, melainkan berupa fungsi tangga atau step function. Grafik akan meloncat pada titik diskrit X sama dengan -1 dan X sama dengan 1 terakumulasi hingga mencapai probabilitas yang bernilai 1, dari total yaitu 1. Lalu kita masuk ke harapan matematisnya. Rumus yang kita gunakan yaitu sigma X sama dengan sigma XI dikali PXI. Jika kita substitusikan nilai dari PMF sebelumnya, persamaan ini menjadi EX 1 dikali 18/37 ditambah -1 dikali 19/37 sama dengan -1/37. Artinya yang ekuivalen dengan -0,27. Nilai -0,27 ini bermakna secara matematis itu bahwa setiap taruhan itu Rp1 itu yang dipasang oleh pemain akan memiliki rata-rata kerugian sebesar 0,027. Meskipun kerugian ini terlihat kecil pada satu putaran, namun
Dalam hukum bilangan besar atau law of large number, nilai ini menciptakan apa yang dikenal sebagai House edge. Dalam roulette Eropa, keberadaan satu angka 0 berwarna hijau itu yang mematahkan probabilitas 50 banding 50 antara merah dan hitam yang menjamin keuntungan mutlak bagi pihak kasino dalam jangka panjang. Lalu bagaimana modifikasi agar permainan ini menjadi agar lebih fair? Nah, yang pertama itu kita hilangkan angka 0 dari ruang sampel sehingga ruang sampel itu akan menjadi 36. Probabilitas antara merah dan hitam akan menjadi simetri sempurna. Nah, lalu berbanding, yaitu dia akan simetris 18 per 36 berbanding 18 per 36, yaitu dengan probabilitas 0,5 untuk menang dan 0,5 untuk kalah, yaitu 50%. Nah, kita coba mencari nilai EX-nya. Jadi EX baru itu kita bisa cari dengan 1 dikali 1 tambah 1 dikali setengah ditambah min 1 dikali setengah, maka hasilnya itu akan adalah setengah dikurang setengah sama dengan 0. Nah, sebagai kesimpulan, analisis ini menunjukkan bahwasannya hubungan yang erat antara probabilitas dengan ekspektasi matematis dan konsep keadilan dalam sebuah sistem statistik. Permainan roulette ini membuktikan bahwa sistem sekilas terlihat memberikan peluang sebesar 50 banding 50. Pada kenyataannya sengaja didesain asimetris, yaitu dengan penambahan satu sampel minor, angka 0 tadi, untuk menghasilkan ekspektasi yang negatif bagi pemain. Tanpa adanya ekspektasi matematis yang bernilai 0, sebuah sistem tidak akan pernah berpihak pada peserta, melainkan pada bandar itu sendiri. Dengan demikian, presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.